Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali adik-adik dengan Kak Cip di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak pernah lelah mencari ilmu. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran yang lalu kita sudah tahu bahwa kalimat dalam ilmu shorof ada dua, yaitu kalimat jamid dan kalimat mutasorif. Kalimat jamid adalah kalimat yang tidak bisa berubah, dan kalimat mutasorif adalah kalimat yang bisa berubah-ubah sigotnya, bisa berubah-ubah bentuknya. Ilmu shorof hanya mempelajari kalimat mutasorif, yakni kalimat yang bisa berubah-ubah sigotnya. Selanjutnya, kalimat mutasorif itu kalau ditinjau dari segi huruf aslinya ada dua macam. Sulasi warubai. Satu kalimat sulasi. Kalimat sulasi ialah kalimat yang huruf aslinya tiga seperti nasoro, doroba. Yang kedua kalimat rubai. Apa itu kalimat rubai? Ialah kalimat yang huruf aslinya empat seperti dahroja, waswasa. Kalimat sulasi maksudnya kalimat yang huruf aslinya tiga. Tiga itu terdiri dari huruf asli pertama disebut fa'ul fi'li atau fa'fi'il. Huruf asli kedua disebut ainul fi'li atau ain fi'il. Sedangkan huruf asli yang ketiga disebut lamul fi'li atau lam fi'il. Contoh, fa'ala, fa disebut fa'ul fi'li, fa'fi'il. Ain disebut ainul fi'li, ain fi'il. Lam disebut lamul fi'li, lam fi'il. Nasoro, contoh, nun disebut fa'ul fi'li atau tidak boleh disebut nun fi'il karena ini sebutannya disamakan dengan fa'ala semua. Sod disebut ainul fi'li, tidak sod fi'il. Ro disebut lamul fi'li, tidak ro fi'il. Begitu juga lafal doroba, ini contoh. Zod disebut fa'ul fi'li, tidak boleh. Zod disebut fa'ul fi'li atau fa'fi'il, tidak boleh disebut zod fi'il. Ro disebut ainul fi'li atau ain fi'il, tidak boleh disebut ro fi'il. Ba disebut lamul fi'li, lam fi'il, tidak boleh disebut ba fi'il. Kemudian kalimat rubai, yaitu kalimat yang huruf aslinya empat. Empat itu terdiri dari huruf asli pertama. Huruf asli pertama ini disebut fa'ul fi'li, fa'fi'il. Huruf asli kedua disebut ainul fi'li, ain fi'il. Huruf asli ketiga disebut lamul fi'li, pertama, lam fi'il pertama. Yang huruf asli yang keempat disebut lamul fi'li kedua, lam fi'il kedua. Jadi walau misalnya kita mendengar kalimat itu kok lebih dari tiga, itu berarti ada yang ditambahkan. Misalnya kita melihat mendengar kalimat atau melihat kalimat hurufnya lebih dari tiga atau empat, maka dipastikan itu ada huruf yang ditambahkan selain huruf asli.
Jadi kebanyakan bahasa Arab itu huruf aslinya adalah 3. Mungkin kalau di persentase jumlahnya itu lebih daripada 96 atau 97% kata-kata bahasa Arab atau mufradat di dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf. Yang rubai yang 4 itu sedikit. Nah, kalau misalnya kita menjumpai kalimat, maka kita harus bisa menebak huruf aslinya yang 3 itu apa. Nah, ada juga yang 4, tapi itu jumlahnya sedikit. Ada yang 2, tapi itu bukan termasuk pembahasan ilmu sorob. Biasanya yang hurufnya 2 itu ya kalau ndak huruf ya isim yang jamid tidak bisa ditasrif. Nah yang ini yang rubai. Kalimat rubai adalah kalimat yang huruf aslinya 4, itu tadi sudah contohnya ini fa'lala disebut fa'nya yang fa ini disebut fa'ul fi'li, ain disebut ainul fi'li, lam disebut lamul fi'li pertama, lam lagi disebut lamul fi'li kedua. Dakhroja dal disebut fa'ul fi'li, tidak dal fi'il. Ha disebut ainul fi'li, tidak hak fi'il. Ro disebut lamul fi'li pertama, tidak ro fi'il pertama. Jim disebut lamul fi'li kedua, tidak disebut jim fi'il. Ini masalah pembahasan rubai dan sulasi. Sekarang ini dikerjakan tarjama. Itu mana fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, lam fi'ilnya pertama, lam fi'ilnya kedua. Kemudian waswasa. Dimana fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, lam fi'ilnya pertama, lam fi'ilnya kedua. Nah, untuk latihan. Saya kira sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.